Komen orang-orang tentang Kaido udah makin tolol dan makin kasar semakin kemari. Terlalu ignoran dan bener-bener tanpa basis, even mengarah ke Sarah. Jadi gua buatin satu lagi video terakhir dengan penjelasan sedetail mungkin tentang kenapa Kaido gak bisa menang lawan Kizaru. Yang pertama adalah dari segi attack potensi. Kaido gak punya AP yang cukup untuk nge-KO Kizaru dan All Trio Admiral dengan instan. Gua malas bahas sesuatu tanpa angka, jadi kita ilustrasiin aja pakai angka. Strongest Haki Imbued Attack dari Kaido adalah Death of Destroyer, Thunder Bagua. Cara kita bisa tahu seberapa fatal attack ini kalau kena ke Kizaru adalah dengan kita cari lagi, ada nggak pukulan atau single attack yang AP-nya di kisaran itu. Jawabannya ada, dan kebetulan banget ketiganya itu ditampilkan ke All Trio Admiral. Gua akan list dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Yang pertama, Quake Imbued Punch dari WB ke Akainu. Yang kedua, Galaxy Impact atau mungkin Haoshoku Infused Punch dari Garp ke Kuzan. Dan yang ketiga adalah White Star Gun dari Luffy ke Kizaru. Kenapa 3 attack ini? Karena 2 dari 3 attack ini konsepnya sama persis, yaitu Raw Power dikombinasikan dengan Haoshoku Infusion. Kecuali mungkin Quake Punch WB ke Akainu, karena konsep Infusion Haoshoku itu belum dijelasin waktu itu, jadi agak kesubstitusi oleh Raw Power dari Gura-Gura. Tapi itu bukan berarti Quake Punch dari WB itu lebih lemah dari Haoshoku Imbued Punch, karena damage-nya itu bisa ngebelah pulau jadi 2 dan bisa deal damage ke Admiral terkuat dari All Trio, yaitu Akainu. Nah, dari ketiga attack ini, di mana letak posisi damage Destroyer of the Thunder Bagua dari Kaido? Udah pasti di bawah Quake Punch-nya WB, karena secara kaliber aja udah jomplang banget attack-nya. Yang satu bisa ngebelah pulau jadi 2, sedangkan yang satu gagal nge-one shot Luffy di gear 5. Tapi selain itu, Destroyer of the Thunder Bagua ini juga udah jelas harus di bawah Haoshoku Infused Punch dari Garp. Kenapa? Nih dengerin ya, jangan sampai kalian tolol lagi dan jawab pakai hal-hal tolol yang gak ada basisnya. Secara naratif, portrayal, dan sistematis, Haki Imbued Punch atau Haki Overall dari Garp tidak akan pernah lebih rendah dari Kaido. Ada 2 nih alasannya. Pertama, teknik aplikasi Haoshoku Infusion dari Gaban itu secara fit on screen udah lebih oke dari Kaido. Gaban bisa nullify regen dari Holy Knights, sedangkan Luffy Post Wano yang hakinya bisa kalian scale ke Kaido gak bisa. Berarti apapun yang Gaban bisa lakukan, hampir udah pasti kaptennya juga sang Raja Bajak Laut yaitu Roger bisa. Sampai sini paham kan domino efeknya bahwa Haki Roger itu lebih kuat dari Haki Kaido. Kedua, Haki Roger udah pasti lebih kuat dari Haki Gaban, dan secara naratif pun Kaido mengakui itu bahwa Roger adalah salah satu orang hebat yang bisa ngalahin dia. Datanglah Garp di sini, orang yang berkali-kali hampir saling bunuh dengan Roger secara naratif dan power level, berada di tier yang sama dengan Roger, yang otomatis hakinya sudah pasti lebih di atas Kaido. Dan karena Garp itu lebih sering brawling sama Roger, hakinya gak boleh lebih lemah dari Roger. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena kalau misalkan hakinya lebih lemah dari Roger, udah pasti tangannya akan kena potong dan buntung. Roger itu punya Supreme Great Sword, sedangkan Garp hanya pakai tangan kosong. Kalau Garp nggak mengkompensasi hakinya untuk lebih kuat dari haki Roger, dia tidak akan pernah bisa brawling dengan Roger, apalagi cuma pakai tangan kosong. Selengkapnya kalian lihat aja video pembahasan gua yang lebih sistematis tentang scaling haki Garp ini. Nah, balik lagi ke pembahasan utamanya. Jadi kita dapat nih bahwa Destroyer of the Thunder Bagua ini damage-nya di bawah Haoshoku Infused Punch-nya Garp. Karena kalau lu beneran seignoran itu dan mau argue bahwa Haki Kaido itu lebih kuat dari Haki Garp yang berada di tiernya Roger, gua angkat tangan bener-bener. Tapi for the sake of argument, gua kasihlah damage Kaido ini di atas White Star Gun-nya Luffy biar kalian senang. Misalkan Thunder Bagua ini nilainya 90, White Star Gun gua kasih nilainya 80 lah. Nah, sekarang kita lihat apa dampak dari attack-attack tersebut ke All Trio. Whitebeard versus Akainu. Apakah setelah Akainu kena salah satu single attack terkuat di One Piece Verse, dia langsung KO dan gak bisa bertarung lagi? Tidak. Baca aja chapternya dan lo lihat sendiri, abis kena Quake Punch, dia merangkak naik lagi, overpower Jinbe, Marco dan komander lainnya, dan masih ngejar-ngejar Luffy sambil bloodlust. Apakah itu KO? Tidak sama sekali. Kedua, Garp versus Kuzan. Apakah setelah pertarungannya dengan Garp, setelah kena damage berkali-kali di Blue Hole, di Omega Depth dan lain-lain, Kuzan mengalami pendarahan di level yang bikin dia nggak bisa tarung lagi dan tanda-tanda KO? Enggak. Semua damage masuk dari Garp, dia backup lagi, shrug off dan bisa bertarung lagi. Kemudian yang terakhir Luffy versus Kizaru.
Apakah setelah kena White Star Gun, Kizaru langsung KO, pendarahan, dan ngasih tanda-tanda bahwa dia nerima damage yang luar biasa? Enggak juga. Dan tolong ketololan kalian itu jangan komen, "Lu baca manga gak sih, Karbit?" iya, gue baca manga dan kalian lihat sendiri aja di chapter 1094 apa yang terjadi pas Kizaru tanda kutip pingsan. Di saat dia lagi tanda kutip pingsan yang katanya habis kena one shot, dia malah ngeluarin top speednya di depan Gorosei yang lagi pakai awaken yokai formnya unnoticed buat ngasih makan Luffy, dan orang-orang di sekitarnya nggak ada yang lagi tahu. Sekarang gue tanya, orang mana yang lagi pingsan terus bisa bergerak secepat cahaya di top speednya? Nggak ada, karena dia nggak pingsan. Nah, sampai di tahapan ini kita tarik kesimpulan bahwa Haki Infused Attack dari Kaido tidak akan deal damage yang signifikan ke all trio. Jadi semua pikiran kotor kalian tentang Kaido bisa nge-one shot, two shot Kizaru lah, itu dibuang jauh-jauh dulu, nggak akan bisa. Lu bayangin how Shoku Infused Kick-nya Luffy aja di chapter 1091 yang secara damage kemungkinan ada di level 70-an, itu ditangkis pakai tangan kosong oleh Kizaru tanpa ada tanda penggunaan teknik Koka yang warnanya hitam. Ya mungkin cuma ditangkis pakai basic Bushio aja, who knows. Sedangkan teknik yang serupa bikin Kaido muntah darah. Kalau misalkan terjadi pertarungannya, battle skenario-nya kita pakai statistika aja deh daripada ngawur lari kesana kemari pembahasannya. Let's say pertarungan Kaido vs Kizaru itu berlangsung 12 jam lamanya. Masing-masing punya 100% chance untuk landed attack yang telak. Nah, kalau secara speed mereka itu setara, oke berarti masing-masing punya 50-50% chance dong untuk melontarkan serangan telak, yaitu masing-masing 6 kan? Tapi di sini Kaido speednya itu di bawah Kizaru dan ini lu nggak bisa argue. Secara on screen tidak ada yang bisa surpass level speed beats Kizaru itu, especially ketika dia kasih makan Luffy secara instan dan unnoticed di depan banyak orang dan Gorosei yang lagi pakai awaken yokai formnya. Kaido nggak punya akses ke speed tercepat itu dan berarti tingkat kesulitan dia untuk melontarkan attack yang telak berkurang drastis. Berarti dari 6 landed attack, gua kurangin 50%-nya lagi buat Kaido, dia punya around 3 landed attack yang telak ke Kizaru. Pertanyaannya, apakah 3 landed attack ke Kizaru ini bakal cukup untuk bikin dia KO? Jawabannya sama sekali tidak. Pierce-nya Kizaru seperti Aokiji dan Akainu berhasil overcome situasi seperti ini dan tidak terjadi apa-apa. In the end, Kizaru keluar dari Egghead. Tidak ada display luka yang serius. Sekalipun perban, tidak ada sama sekali. Lu bisa cek manganya sekali lagi, kalau ada, lu bawa ke sini dan lu komen ke gua. On the other hand, Kizaru punya properti laser yang mirip dengan armor penetration, di mana dia bisa penetrate kulit dari Ancient Giant, Shirohige, dan even sesama Mythical Zoan yang punya properti regenerasi instan seperti Marco. Udah pasti lasernya akan memiliki dampak yang signifikan ke Kaido. Karena logikanya gini, attack yang kalibernya lebih rendah jauh seperti Sonic dari Killer aja, itu bisa bypass durability-nya Kaido. Apa yang bikin Kizaru nggak bisa? Oke, kesimpulannya, all trio seperti Kuzan dan Akainu sudah berkali-kali nerima pukulan yang jauh di atas Destroyer of Death Thunder Bagua, dan hasilnya tidak begitu signifikan. Damage-nya masuk, tapi tidak signifikan. Nah, Kizaru juga kan yang merupakan salah satu dari all trio udah pernah ngerasain attack yang serupa, yaitu White Star Gun, dan dia nerima zero damage. Kalau kalian masih mau argue tentang zero damage ini, kalian buka aja video gua tentang efek dari White Star Gun Luffy ke Kizaru, baru kalian balik lagi ke sini. Karena itu literally zero damage. Pembahasan ini gua bahas di luar ngomongin potential awakening dari all trio. Karena kalau kita udah ngomongin awakening dari mereka yang mungkin akan lebih OP, Kaido udah 100% akan no chance ngelawan Kizaru, let alone Akainu dan Kuzan. Kecuali Kaido berhasil nunjukin Haki Infused Attack di atas apa yang Garp dan Whitebird pernah lontarkan, baru skenario-nya akan berubah. Selama fit yang dipakai masih fit dari Onigashima, literally no chance. Tapi bukan berarti kalah telak ya, karena jangan sampai ada orang yang salah paham lagi. Gua nggak bilang Kaido kalah telak. Akan pasti ada perlawanan yang sengit dan itu udah pasti. Tapi in the end, Kaido akan kena outlast oleh stamina dari para admiral karena Kaido nggak punya AP atau attack potensi untuk bring down mereka. Jadi any komen kasar berikutnya, apalagi kalau udah menuju ke Sarah, akan gua auto delete. Any debat yang berlanjut, langsung aja kalian masuk ke Discord, tag gua atau bisa DM dan kita bisa diskusi santai di sana. See you on the next video.